Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya harapkan anak-anak saya tetap mengabsen dan mencatat semua yang ada dalam video ini. Berikut apabila ada gambar sudut itu digambar dengan penggaris atau menggunakan busur. Oke, kali ini kita masuk materi mengenai sudut. Pengertiannya, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Di situ sudah terdapat gambar sudut ABC atau sudut boleh kamu ambil dari C dulu, CBA. Jadi namanya di situ sudut ABC dari A ke B ke C, atau boleh kamu ambil dari CBA atau dengan satu nama atau satu huruf di situ merupakan sudut B. Kalau dengan satu huruf, dia lihat yang merupakan titik sudutnya. Titik sudutnya huruf apa di situ? Titik sudut merupakan huruf B, maka kalau sudut dengan satu huruf dia namanya sudut B. Bagian-bagiannya ada seperti yang saya bilang tadi, titik sudut yaitu di titik B, itu titik sudutnya. Kemudian ada kaki sudutnya itu BA. Dari B ke A, kaki sudutnya itu merupakan garisnya BA, dan satu lagi BC. Kemudian ada daerah sudut adalah daerah besarnya sudutnya, itu berapa derajat. Itu adalah definisi sudut. Jadi bisa kita namai sudut dengan 3 cara. Yang pertama, kalau dari gambar saya ABC, dari A ke B ke C, atau CBA, atau dengan satu huruf itu adalah sudut B, ambil titik sudutnya. Oke, selanjutnya secara umum ada 5 jenis sudut, yaitu yang pertama sudut siku-siku yang akan kita bahas, yang kedua sudut lurus, yang ketiga sudut lancip, yang keempat sudut tumpul, dan yang kelima sudut refleks. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi nak, pelajaran sudut ini juga udah pernah dipelajari di SD ya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kalau kamu menggambar sudut itu wajib menggunakan roll busur atau busur. Siku-siku kamu tarik aja dari 0 ke cari angka 90, tegak lurus dia itu gambarnya. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Sedangkan sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat. Jadi dia di atas 0 dan di bawah 90. Sedangkan sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi besarnya antara di atas 90 derajat dan di bawah 180 derajat. Sedangkan sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat disebut adalah sudut refleks. Di situ ada contoh sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lurus. Saya harap kamu menggambarnya menggunakan penggaris atau busur, jangan asal-asalan. Buat juga gambarnya. Oke, kita lanjut. Pasangan sudut yang saling berpelurus, hubungan antar dua sudut. Di sini ada pasangan sudut yang saling berpelurus, yaitu kalau dua sudut digabungkan menjadi sudut lurus. Contohnya di situ udah ada. Di situ ada sudut AOC yang besarnya A derajat dan BOC yang besarnya B derajat. Kalau digabungkan menjadi sudut berpelurus, itu adalah contoh sudut berpelurus. Kamu catat, kalau saya udah selesai menjelaskannya, kamu belum selesai mencatat, kamu bisa screenshot nak. Oke, kita lanjut. Semua dicatat itu. Ini saya ada contohnya.
Perhatikan gambar di atas, itu adalah penggabungan sudut AOC dan BOC. Kalau digabung dia akan menjadi sudut berpelurus, bentuknya kira-kira seperti itu. Sudut AOC besarnya 3A derajat, tapi itu masih lambang, kita belum tahu itu besarnya berapa, nanti akan kita cari. Sudut BOC besarnya lambangnya 2A derajat. Hitunglah nilai A derajat dan tentukan pelurus sudut A derajat. Selain menghitung nilai A derajat, kita juga akan mencari besar sudut masing-masing. Yang kamu lihat yang di kirimu itu ada AOC. Perhatikan kata-kata saya, ambil sudutnya dari A, O ke C. Kemudian yang di sebelah kananmu sudutnya itu adalah BOC. Dari B ke O ke C. Ingat, kalau sudut berpelurus itu kalau ditambah, karena dia sudut lurus itu adalah besarnya 180. Jadi sudut berpelurus kalau ditambah dia hasilnya 180 derajat. Oke, untuk mencari nilai A kita tambahkan aja yang di kiri 3A derajat, AOC 3A derajat, tambah yang di kanan BOC 2A derajat. 3A tambah 2A 5A derajat. 3A tambah 2A derajat sama dengan 180 di situ. Kenapa? Karena dia merupakan sudut lurus. Jadi nanti buatnya seperti itu. Kalau ada latihan pun buatnya seperti itu. Nanti ini saya jelaskan lagi di minggu depan. Jadi kalau kurang mengerti nanti boleh ditanyakan. Lanjut. 3A tambah 2A, 3 tambah 2 5A sama dengan 180. A-nya saja sama dengan 180 dibagi koefisiennya 5, 180 dibagi 5 itu 36 derajat. Kalau sudah dapat nilai A, kamu bisa mencari besar sudut AOC. AOC bisa kamu lihat di kirimu adalah 3A derajat. 3A derajat artinya 3 dikali nilai A. Nilai A berapa? Yang sudah kita dapat nilai A 36. Berarti 3 dikali 36 derajat, yaitu 3 dikali 36 108 derajat. Kemudian yang di kananmu BOC nilainya 2A derajat. Berarti 2 dikali 36, 2 dikali 36 72 derajat. Jadi AOC 108 derajat, BOC itu sesungguhnya 72 derajat. Kalau ditambah 108 tambah 72 jawabannya 180, yaitu sudut berpelurus. Kemudian yang terakhir, tentukan pelurus dari sudut A derajat. Pelurus dari sudut A derajat, karena sudutnya lurus nilainya 180, dikurangkan aja nilai A. Jadi mencari pelurus seperti itu, 180 karena dia merupakan sudut lurus, dikurangkan aja nilai A tadi 36 derajat, 180 dikurang 36 derajat yaitu 144 derajat. Ini adalah contoh penyelesaian sudut berpelurus. Selain sudut berpelurus ada juga sudut berpenyiku. Ini contohnya. Di situ ada sudut POR yang 2x derajat ditambahkan sudut QOR yang 4x derajat, hasilnya adalah sudut berpenyiku, siku-siku, tegak lurus. Oke, kalau berpelurus, lurus 180 derajat nilainya. Kalau berpenyiku yaitu siku-siku nilainya 90 derajat. Kamu tambahkan aja nak, nilai QOR ditambah POR, QOR 4x derajat tambah POR 2x derajat sama dengan, jangan 180 derajat, sama dengan 90 derajat karena berpenyiku. 4 ditambah 2 6x sama dengan 90 derajat. X nya aja 90 dibagi 6 sama seperti tadi, 90 dibagi 6 15 derajat. Kemudian cari sudut POR. POR besarnya 2x derajat, artinya 2 dikali nilai si X. Nilai si X adalah 15 derajat. Berarti 2 dikali 15 derajat, 2 kali 15 30 derajat. Kemudian sudut QOR nilainya 4x derajat, berarti 4 dikali 15, 4 dikali 15 60. Kalau kamu tambahkan 30 tambah 60 jawabannya adalah 90. Balik dia tadi ke sudut berpenyiku, besarnya siku-siku adalah 90 derajat. Kemudian penyiku dari X. Penyiku karena dia siku-siku 90 dikurang nilai X. X berapa di situ? X 15, berarti 90 dikurang 15 jawabannya adalah 75 derajat. Oke, ini adalah tentang sudut berpenyiku. Selanjutnya, hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Contohnya, ada sifat-sifatnya.
Ini nanti contohnya kita selesaikan di sekolah. Ini sifat-sifatnya, yaitu sudut yang bertolak belakang. Di situ ada 8 sudut. Mana 8 sudutnya? Yaitu P1, P2, P3, P4, itu ada 4, dan Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau digabungkan 4 tambah 4 ada 8 sudutnya. Ada di sini kita akan bahas yang pertama, sudut saling bertolak belakang. Yang mana itu bertolak belakang? Bertolak belakang kamu perhatikan P1, kamu perhatikan P1, matamu ke P1 bertolak belakang dengan P3. Kalau bertolak belakang nanti besar sudutnya sama. Jadi sudut P1 nilainya sama dengan sudut P3. Kemudian yang lain bertolak belakang P2, matamu ke P2 itu bertolak belakang dengan P4. Q1 bertolak belakang dengan Q3. Q2 bertolak belakang dengan Q4. Jadi ini dipahami mana yang bertolak belakang. Kemudian ada yang sahadap. Besar sudut yang bersahadap juga sama seperti bertolak belakang. Kalau bertolak belakang besar sudutnya sama, sahadap juga nanti besar sudut yang sahadap itu sama. Sahadap yang mana? Matamu ke P1. P1 itu sahadap dengan Q1, P2 itu sahadap dengan Q2, P3 sahadap dengan Q3, dan P4 sahadap dengan Q4. Selain sahadap ada juga yang berseberangan. Jika berseberangan besar sudutnya juga sama. Jadi bertolak belakang, sahadap, berseberangan nanti besar sudutnya akan sama. Sudut yang berseberangan ada dalam, ada luar. Saya bagi dulu dalam. Dalam itu yang termasuk di dalamnya dia. P3 itu berseberangan ke Q1, matamu ke P3 dan ke Q1. Lihat hubungan berseberangannya seperti apa. P4 itu berseberangan dengan Q2. Kemudian yang luar itu ada P1 berseberangan dengan Q3 dan P2 berseberangan dengan Q4. Itu adalah berseberangan. Yang terakhir ada sepihak. Sepihak ini kawan dia atau satu ruang lingkup. Sepihak itu yang dalam dulu, ada dalam ada luar. P3 itu sepihak dengan Q2. Perhatikan P3 dan Q2 hubungannya. P4 sepihak dengan Q1. Yang luar P1 sepihak dengan Q4, P2 sepihak dengan Q3. Jadi nak, tolong ini kamu pahami yang mana yang bertolak belakang seperti apa ya, yang sahadap seperti apa ya, yang berseberangan seperti apa ya, yang sepihak seperti apa ya. Karena nanti minggu depan akan saya tanyakan. Oke? Jangan cuma ditulis, dipahami juga yang mana bertolak belakang, sahadap, berseberangan, dan sepihak. Oke, saya harap dicatat semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.